Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Noviantika Eka Putri Winarno dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dari Sejarah Peminatan kelas 10 dari KD 3.4, yaitu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, untuk kali ini kita akan belajar materi sejarah sebagai peristiwa dan kisah itu sendiri. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menganalisis pengertian sejarah sebagai peristiwa dan kisah, menyebutkan ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa dan kisah, menganalisis contoh-contoh sejarah sebagai peristiwa dan kisah, serta menganalisis perbedaan sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Nah, bagaimana sih materi penjelasan dari sejarah sebagai peristiwa dan kisah itu sendiri? Yuk simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Apa sih sejarah sebagai peristiwa itu? Dan apa sih sejarah sebagai kisah itu? Yuk simak penjelasannya di video ini. Jadi, sejarah sebagai peristiwa itu adalah hal-hal yang pernah terjadi. Sejarah sebagai peristiwa bersifat ain malik atau unik. Mengapa disebut unik? Karena hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang. Jadi, sejarah sebagai peristiwa bersifat ain malik atau unik. Meskipun tokoh dan tempatnya sama, akan tetapi waktunya berbeda, maka dari itu disebut unik. Nah, sekarang kalian tahu kan sejarah sebagai peristiwa itu apa? Jadi, sejarah sebagai peristiwa adalah hal-hal yang pernah terjadi. Yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa itu? Sejarah sebagai peristiwa memiliki 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah objektif. Apa sih objektif itu? Seperti yang kakak jelaskan di awal, objektif adalah hal-hal yang pernah terjadi atau benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat dan tidak direka-reka. Yang kedua adalah bersifat unik. Jadi, sejarah sebagai peristiwa harus bersifat unik, hanya satu kali terjadi meskipun tokoh dan tempatnya yang sama, kan tetapi waktunya berbeda, maka dari itu disebut sebagai unik. Yang ketiga adalah penting. Mengapa penting? Nah, suatu peristiwa dapat dikatakan sejarah atau sejarah sebagai peristiwa harus bersifat penting. Penting untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, atau untuk ilmu pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan sejarah sebagai peristiwa harus bersifat penting ya, diingat. Nah, mengapa disebut sebagai penting? Karena sejarah tidak hanya deretan angka-angka, kan tetapi sejarah juga harus bersifat penting untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan yang akan datang. Kalian sudah mengerti kan sejarah sebagai peristiwa itu apa? Yang selanjutnya, contoh dari sejarah peristiwa itu sendiri apa sih kak? Nah, contoh dari sejarah sebagai peristiwa itu sendiri yakni waktu pelantikan Presiden Soeharto menjadi presiden di Indonesia yang kedua. Nah, kenapa? Karena itu hanya terjadi satu kali dan bersifat unik dan penting sampai kehidupan yang akan datang hingga sekarang kan? Yang selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Apa sih sejarah sebagai kisah itu? Jadi sejarah sebagai kisah adalah hal-hal sesuatu yang pernah dituliskan atau pernah diteliti oleh para sejarawan atau oleh para ahli, yang kemudian diceritakan atau dikisahkan secara turun-temurun hingga sekarang. Tentunya menceritakan suatu sejarah harus berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli atau para sejarawan. Nah, jadi setiap kita menceritakan atau mengkisahkan suatu sejarah harus berdasarkan fakta-fakta atau sesuai penelitian oleh para ahli atau para sejarawan. Nah, apa sih ciri-ciri sejarah sebagai kisah itu sendiri? Nah, jadi ciri-ciri sejarah sebagai kisah yang pertama adalah bersifat subjektif, yakni
hasil rekonstruksi atau hasil penelitian oleh para terdahulu atau sejarawan, penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dikisahkan atau diceritakan kembali di masa sekarang. Dan ciri-ciri yang kedua adalah sarana untuk mengungkapkan atau menceritakan kembali sejarah. Nah, jadi sejarah sebagai kisah itu dapat diungkapkan atau dapat diceritakan kembali oleh kita berdasarkan hasil penelitian atau fakta-fakta oleh para peneliti terdahulu. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah nyata atau benar-benar terjadi. Jadi sejarah sebagai kisah harus berdasarkan fakta atau kenyataan dan benar-benar terjadi. Jadi dapat dimengerti ya apa itu sejarah sebagai kisah. Ya, sejarah sebagai kisah adalah hasil rekonstruksi atau hasil penelitian oleh para ahli atau sejarawan kemudian dikisahkan kembali atau diceritakan kembali sesuai dengan fakta-fakta atau kebenaran. Nah, contoh dari sejarah sebagai kisah itu sendiri adalah kisah dari Ken Dedes dari Kerajaan Singosari. Kisah Ken Dedes dari Kerajaan Singosari tidak dibuat-buat, melainkan berdasarkan dari penelitian para terdahulu atau sejarawan terdahulu atau sejarawan sekarang yang diceritakan kembali atau dikisahkan kembali sesuai kebenaran. Nah, sekarang kalian tahu kan bedanya apa itu sejarah peristiwa dan apa itu sejarah sebagai kisah? Ya, mereka saling berkaitan dan berhubungan karena sejarah sebagai kisah membutuhkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuatu yang telah diteliti oleh para sejarawan atau para peneliti terdahulu untuk diceritakan kembali atau dikisahkan kembali sebagai suatu peristiwa sejarah atau suatu kisah sejarah. Nah, kalian tahu kan sekarang bedanya apa itu sejarah peristiwa dan apa itu sejarah kisah? Nah, jadi seperti itu penjelasan dari sejarah sebagai peristiwa dan kisah itu sendiri. Nah, sekian materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.